Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin qudwatil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pagi hari ini kita akan ngaji tentang satu amalan yang luar biasa, yang bagian daripada amal baik yang dulu orang-orang baik sebelum kita itu bisa berubah menjadi lebih baik, bahkan akhir hayatnya itu semakin baik. Satu amal ini banyak orang yang belum begitu mengenal, atau banyak mindset serta pola pikir orang hanya satu kali dalam kehidupan, serta masih dijumpai mereka-mereka yang tidak membutuhkannya. Namun kalau melihat bagaimana ayat secara tersurat maupun tersirat, itu Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan. Kalau melihat bagaimana Nabi SAW di dalam hadis itu menyampaikan, dan kalau kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita, yaitu kaum salaf, mereka itu betul-betul memberikan motivasi, mereka itu betul-betul memberikan sebuah himbauan yang sangat luar biasa, sehingga dikutip dalam kitab-kitab muktabarnya alim ulama kita. Satu hal ini dalam agama disebut dengan muhasabah. Kalau bahasa sederhana kita, introspeksi. Maka dengan kita bercermin melihat diri kita sendiri, dengan kita banyak merenung gerayai kita sendiri, insya Allah kita akan bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Bukan dalam arti kemudian berharap orang lain itu malah jauh lebih buruk, tapi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berbicara tentang muhasabah atau introspeksi, yang banyak sekali kalam seputar kalimat ini, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi kami baca di rakaat pertama surat apa? Al-Baqarah apa malih? Yang lain? Al-Asr napa malih? Ini jangan beda-bedaan loh, ayat sampai rubah, awas loh ya. Sebagaimana tadi dalam rakaat pertama dari surat, kita cek bersama ya. Namanya belajar itu kan ngaji itu. Kita lihat di surat Al-Hasr, surat yang ke-59. Surat yang ke-59 ayat 18, rupanya demikian. Saya mohon dibantu artinya yang keras. Surat Al-Hasr ayat 59. Ayat 18. Dan ini Madaniyah. Ya. Ini setelah Nabi berhijrah. Artinya monggo. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nggih, barakallahu fiik. Ayat 18 surat Al-Hasr. Ini sering dibaca ketika sholat oleh para imam kita, baik sholat subuh, sholat isya maupun yang lainnya.
Tapi untuk hitungan tarawih panjang biasanya. Tapi ini biasa dibaca oleh para imam. Mudah-mudahan Allah semakin merahmati para imam. Ayat 18 Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu, memanggil orang-orang yang beriman. Dan mari untuk kita terus mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berharap iman ini melekat sepanjang hayat. Karena ada kemanfaatan besar, entah itu mudarat yang hendak dihindarkan oleh Allah atau satu konten positif yang kita harus terjun. Apa isinya? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau membicarakan takwa, hukumnya napa Bapak Ibu sekalian? Takwa niku wajib atau sunnah? Wajib. Tidak menurun hukumnya, hanya wajib, dan yang wajib ini masih banyak yang berat. Apalagi takwa itu mubah, banyak yang tidak bertakwa. Selanjutnya, wal tandur, dan hendaklah melihat nafsun, masing-masing pribadi atau masing-masing orang, maqaddamat ligot, apa yang sudah dikerjakannya untuk ligot. Jadi masing-masing harus introspeksi, masing-masing harus evaluasi, masing-masing harus kembali untuk melihat, coro bahasanya niku audit, apa yang sudah dikerjakan dan diupayakan sebagai bekal untuk hari esok. Hari esok itu tafsirnya adalah hari kiamat, setelah kematian kita dan nanti terjadinya huru-hara hari kiamat. Maka di sini Allah memberikan perintah untuk kita agar senantiasa bermuhasabah. Tidak hanya 1-2 kali, tapi setiap saat. Tidak hanya menunggu awal atau akhir tahun, tapi setiap saat. Dan tidak menunggu kita ini sempat, atau di saat kita ini jatuh, atau di saat kita ini apa, tapi setiap saat. Berbicara tentang hari esok yang sangat dahsyat luar biasa, yang kita sama-sama belum mengalaminya. Kalau kemarin di saat liburan banyak di antara kita yang berpergian, nggih napa nggih? Saya juga kaget dikabari oleh Pak Yudan, Ustadz benjang wedalipun ngaos, batin kula benjang tasik liburan bolo-bolo mosok ngaji ya gitu kan. Tapi ternyata bukan jadwalnya. Akhirnya ada pengajian atau tidak, Pak? Alhamdulillah. Jamaahnya tipis atau tebal? Oh nggih, istiqomah jenengan iki. Ketika kita berpergian, walaupun tidak mudik, karena memang ada kesempatan di situ libur, baik kita, putra-putri kita, mungkin kita menjenguk orang tua, bahkan menjenguk yang ada di pondok dan yang lain sebagainya. Persiapan itu harus ada, kalau tidak repot nanti di perjalanan. Lah itu yang terbatas oleh waktu, oleh jarak, dan itu hanya sekedar bisa ditempuh dengan transportasi dan seterusnya. Lah nanti dari kiamat yang kita tidak akan pulang, dari kiamat yang kita tidak akan naik apa-apa, dari kiamat yang tidak berlaku dinar maupun dirham, kita harus memiliki persiapan bekal apa yang kita gunakan di hari tersebut. Kemudian Allah memberikan perintah, kembali ke ayat 18, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha teliti dan nanti akan mengabarkan apa-apa yang kalian kerjakan. Berangkat dari ayat ini, ada satu riwayat hadis yang disebutkan dalam kitab Sunan oleh Imam Tirmidzi, Bapak sekalian. Baginda Nabi SAW, beliau pernah berpesan. Memang hadis ini ada beberapa ulama yang memberikan komentar, namun banyak ulama pula yang memberikan komentar positif, sehingga hadis ini kalau bisa dikatrol hasan li ghairihi. Kanjeng Nabi dawuh begini, al-kayyisu man dhana nafsahu, orang yang cerdas dan yang bakal beruntung itu adalah orang yang bisa mengatur, bahkan menundukkan nafsunya. Jadi masing-masing kita ini punya nafsu. Kadang nafsu itu mengajak yang baik, kadang nafsu itu sering sambat, dan bahkan nafsu itu kadang mengajak yang tidak-tidak. Ini diantara kemungkinan 3 nafsu yang bisa dimiliki oleh siapapun di waktu yang berbeda.
Mudah-mudahan milik kita yang mutmainnah. Orang yang cerdas yang dia bakal beruntung, dia yang mampu menundukkan nafsunya sehingga nafsunya dikalahkan, bukan dimatikan. Kalau dimatikan ya repot. Dan alhamdulillah kita yang di sini ini semuanya masih bernafsu secara normal. Betul tidak sekalian? Nanti setelah ada siraman rohani, ada santap jasmani. Rupanya sudah disiapkan. Lah kalau tidak punya nafsu makan, kerso daharan, tidak mau. Dan ini juga repot. Dadak beli obat penambah nafsu makan atau dadak didulang sebagaimana anak kecil sebagiannya yang susah makan. Repot nomboten. Nafsu ini harus kita atur, jangan sampai di sembarang tempat, sembarang waktu kudu mangan. Nah ini repot. Ngaji sanggup jajan ya misalkan. Belum waktunya nyerobot untuk makan dan seterusnya. Maka diatur. Dan nafsu itu lebih banyak bukan sekedar makan minum atau seksualitas saja. Banyak. Ya, nafsu itu banyak. Selanjutnya dawuhnya Nabi, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal sebagai bekal untuk hari setelah mati. Jadi nafsunya dikalahkan, nafsunya ditundukkan, diatur dengan Islam, dan dia beramal untuk hari setelah mati. Ini orang yang beruntung. Namun sebaliknya wal ajizu, orang yang lemah, orang yang merugi, yang bakal celaka. Cara bahasa kasarnya sing rodok ndak pinter gitu. Siapa mereka? Man atba'a nafsuhu hawaha, yaitu dia yang selalu memperturutkan nafsunya. Dados udele tok yang diloki. Pokok pengen ngene, pengen ngono-ngono dan seterusnya. Dan ini harus dikalahkan dengan ilmu sehingga terarah, harus dikuatkan dengan sabar sehingga tidak gampangan. Selanjutnya kata Nabi dalam dawuhnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tamanna 'ala Allah, namun banyak harapannya kepada Allah sehingga dia tidak berbuat namun pengen masuk surga. Dia pengen selamat namun berjalan menuju ke neraka dan seterusnya. Maka yang seperti ini telah disabdakan oleh Nabi menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita semuanya. Masyiral kiram rahimakumullah. Setelah didawuhkan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi, begitu pentingnya kita ini introspeksi. Apakah selama ini kita sudah menuju jalan yang telah kita harapkan karena kita pengen sama-sama baik, ataukah belum, ataukah masih minim, sehingga intensitas itu akan terus kita tingkatkan. Dulu ada seorang pujangga yang berpesan. Kata beliau, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau berharap kesuksesan dan keselamatan, tapi jalannya belum engkau tempuh. Innas safinata la tajri alal yabasi. Ingat, selamanya tidak ada perahu yang berlayar di daratan. Sehingga tidak mau ujuk-ujuk dan tidak bisa beragama ini tembus dengan prinsip ekonomi. Contoh, kita pengen masuk surga, bahkan surga Firdaus yang paling tinggi. Dia nama leres. Tapi kalau dengan prinsip ekonomi, pengorbanan yang paling minim dengan hasil yang paling besar. Salatnya 2 rakaat, seumur hidup pisan. Tapi kalau bisa masuk surga paling cepat, derajat paling tinggi. Kira-kira kelakon napa rodok napa ewet sekalian. Semuanya berada di bawah wewenang Allah. Tapi bukan jalan ini yang diajarkan oleh Nabi. Nggih napa nggih? Bukan ini yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga beliau sholat sampai meninggal dunia, beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, beliau berbagi sampai tidak punya apa-apa, beliau mengabdi kepada Allah sampai dengan akhir hayat. Ini fakta. Ya, ini fakta. Walaupun masih banyak yang berprinsip atau punya mindset ringan, tapi nanti surganya paling depan. Ini repot. Ya. Karena kita itu secara tidak langsung banyak dibenturkan, bahkan dicekoi dengan slogan yang tidak bertanggung jawab. Jane sopo saya itu pengen tahu. Kok sampai di bak truk ada sedia bibit bayi, ya. Ada lagi yang STMJ, ada lagi yang macam-macam. Ini dari mana munculnya? Mungkin bisikan setan sehingga akhirnya tergoreskan dalam kata-kata. Kenapa demikian, masyiral kiram?
ada slogan muda foya-foya. Nanti mireng mboten? Kata SMP niki malahan. Nggih napa nggih? Muda foya-foya. Ini ngajari baik atau tidak? Sangat tidak baik. Ya. Muda foya-foya. Tua kaya raya. Foya-foya terus kaya raya. Mati saya berani daftar ngimami demi apa paling depan kalau ini berlaku ya. Tapi dari kecil kita diajari rajin pangkal pandai, hemat pangkal, bersih pangkal. Ya memang tidak mutlak Allah yang memberikan hasil, tapi seperti itu yang kita jalani. Kok ini cilik foya-foya, tua kaya raya, mati cara masuk neraka rada member nggih. Tapi masuk surga ini masalahnya. Nauzubillah min dalik. Ini mari untuk kita hindari hal-hal yang demikian. Baik, sebelum kita ngaji kalam ulama, ngantuk napa dereng? Bismillah. Alhamdulillah. Mari kita lihat pesan dari orang-orang sebelum kita, baik itu sahabat Nabi, utamanya adalah para khulafaur rasyidun. Demikian pula selain mereka terkait dengan pentingnya muhasabah agar kita semakin semangat untuk diri kita minimal dan untuk orang-orang yang berkenan mengamalkannya. Di antara sahabat dekat Nabi yang digelari As-Siddiq radhiyallahu an, beliau ini adalah sosok yang luar biasa, orang paling depan dalam agama. Pernah berpesan sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf. Sayyidina Abu Bakar ngendikan, kata beliau radhiyallahu an, ketahuilah wahai para hamba Allah, i'lamu ya ibadallah, ketahuilah wahai para hamba Allah, sesungguhnya kalian memasuki waktu pagi dan sore. Dan ini milik kita, dan itu banyak. Berarti kalau ada pagi, ada sore ada pagi. Dan kemarin sonten enjingnya teniki pagi. Dan yang seperti ini 2 kali dalam 1 hari. Berarti kalau umur kita setahun 2 tahun, umur kita 60 tahun 120 kali. Atau 120 tahun. Pagi petang itu milik kita. Tapi kira-kira enak mana? Pagi atau petang jemaah? Enak petang. Setelah itu istirahat. Adapun juga ibadah dan yang lainnya. Bahkan yang hobi kuliner waktunya untuk ngentekne duit kan seperti itu ya. Tapi kalau pagi banyak hal yang positif yang menunggu kita, tapi jangan sampai kita anggap sebelah mata. Ini waktu paling berkah. Dari waktu-waktu yang ada, pagi itu waktu yang paling berkah. Sehingga saya sangat bersyukur hari efektif Sabtu seperti ini kasih ngaos. Dan panjenengan juga subhanallah, ada yang dari sini, ada yang dari luar dan yang lain sebagainya. Ini luar biasa teman. Yang belum tentu setiap tempat yang umat Islam itu seperti ini. Mari untuk kita pertahankan. Entah ada sarapan entah tidak, entah ustadznya datang entah tidak, kita seperti ini luar biasa. Selanjutnya masih kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalian akan berada pada batas ajal yang ajal itu tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan, dan ini nyata. Jadi mati walaupun ini nyata dan nanti bakal menjadi fakta, pikiran kita tidak bisa menjangkaunya, dan ilmunya itu hanya dalam genggaman Allah. Sehingga membicarakan ruh di surat Al-Isra, Allah memberikan perintah, Qul innama ilmuha indallah wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Kita itu tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Sehingga ketika mati itu menjadi jalan terakhir, setelah itu masih banyak sekali huru-hara yang dasar, maka tidak ada doanya agar tidak mati ya, Ma. Kita masuk kamar mandi atau toilet, di sana ada setan laki-laki maupun perempuan. Dongo mboten? Berlindung kepada Allah. Kita keluar rumah, di situ banyak fitnah, bahkan juga ada jin, setan dan yang lain sebagainya. Dongo napa mboten? Kita berdoa.
dan seterusnya. Banyak tempat-tempat yang di situ kita berlindung pada Allah. Tapi kita berlindung dari mati tidak ada. Satu-satu solusinya adalah kita harus siap dengan mencari bekal berupa amal baik dalam ketakwaan. Ini perintahnya. Doa anti mati tidak ada. Walaupun banyak orang Indonesia itu ngaduk nih nyun sewu. Uduk dongane diduk nih. Kayak saya dulu itu kan sering digelap-gelap dan seterusnya. Maka saya sering dongo, salamun ala nuhin min rabbil alamin. Keselamatan atas Nabi Nuh. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Ben boten dicokot ulo, tapi ngimpi cokot ulo to ya. Karena hati-hati lah yang dicokot ulo ya. Jangan cerita-cerita. Membicarakan tentang kematian yang akal kita tidak bisa menjangkau. Namun kita harus yakin dan percaya persiapan apa yang sudah kita lakukan. Di antaranya harus bermuhasabah. Maka tadi pesan dari Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Sehingga kata beliau radhiyallahu an, kalian akan berada pada batas ajal yang tidak terjangkau oleh pengetahuan. Dan ini termasuk di antara ilmu gaib yang masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kiamat itu tidak bocor, takdir ini tidak bocor, bahkan kematian pribadi itu tidak bocor. Karena kalau bocor rusaklah tatanan yang menjadi sunatullah. Ada satu ayat jamaah. Jenengan pirsani ayat terakhir dari surat Luqman. Surat yang ke-31 ayat terakhir. Ayat ke berapa? 34 terakhir. Saya mohon untuk dibantu terjemah ayat ini luar biasa. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Okay. Barakallahu fiik. Ayat 34 ayat terakhir surat Luqman. Allah memberikan kita tentang keyakinan dan ini menjadi akidah. Bagaimana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keyakinan ini. Allah menyampaikan innallaha indahu ilmu sa'ah. Hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Harinya memang jelas, tapi kapannya ini yang gaib. Sehingga malaikat yang diperintah meniup trompet, sinten namine? Israfil. Itu tidak tahu kapannya. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberitahu pada waktunya. Sehingga kita itu tidak boleh sombong. Ya. Kiamat diprediksi oleh siapapun, ditebak oleh siapapun, bahkan dihindari oleh siapapun. Ini melawan takdirnya. Sehingga dari dulu banyak yang merumuskan kiamat sampai sekarang belum terjadi, tapi bakal terjadi dan semakin dekat. Ada yang memprediksi tahun 99, hari Kamis Pahing, bulan 9 September, jam 9 pagi. Terjadi nomboten, malah kecilik ngisi-ngisi. Ada yang memprediksi lagi difilm-filmkan tahun pinten? 2012, keliwat 11 tahun. Ada lagi prediksi kapan malih? Sehingga prediksi itu jeglek dan ceketek tidak akan tembus karena tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang Badui bertanya kepada beliau, sebagaimana ada dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, mata sa'ah, Nabi kapan kiamat? Nabi tidak menjawab, tapi Nabi balik bertanya, apa yang sudah kau persiapkan? Cinta Allah dan cinta Rasul. Maka kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama yang kau cintai. Ini diantara pesan beliau. Selanjutnya, wa yunazzilul ghaitha, Allah yang menurunkan hujan. Sehingga hujan ini tidak boleh disandarkan pada siapapun selain Allah. Tidak boleh pula dihubung-hubungkan dengan musim secara mutlak.
Lek rendeng mesti udan, lek ketiga ora bakal udan. Ketiga udan nggih enten, rendeng terang nggih malah enten. Ya, termasuk yang dari desa itu ada istilah petat. Ingat petat nggih. Setelah tanam jagung, waktunya untuk disirami, setelah itu dipupuk yang pertama, kok udan, ada candi Allah di belakang ya. Maghrib itu merah kekuningannya itu sangat tajam. Bahkan sampai selapan 35 hari tidak hujan-hujan. Ya. Kalau tanya-tanya tani, tanya ke saya. Tapi lek dereng macul berarti belum jangan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Maha mengetahui yang ada dalam rahim jauh sebelum Rasulullah ada. Bahkan firman ini sudah azali 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian ketika ada kenabiannya Rasulullah, ayat ini diturunkan sesuai dengan periodik yang telah digariskan oleh Allah, yang ribuan tahun yang lalu sampai dengan detik ini sangat relevan. Dan ketika ada penemuan alat untuk mengetahui yang ada dalam rahim, itu tidak 100% pasti, walaupun mendekat ke arah seperti itu. Dan ini tidak melawan atau tidak tahu yang gaib secara pasti. Kadang perempuan bisa lahirnya laki-laki, nggih napa nggih? Bisa seperti itu. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Selanjutnya, wa matadri nafsun madza taksibu ghadan. Bahkan seseorang tidak tahu apa yang akan dikerjakannya untuk hari esok. Jangankan hari esok, setelah ini saja kita tidak tahu. Nggih napa Rasul sekalian. Bahkan yang kita omongkan tidak tahu, yang kita kerjakan tidak tahu, bahkan yang kita apakan pun juga kita tidak tahu. Sehingga kita jangan sampai lepas untuk bermohon kepada Allah walaupun tarfata ainin, sekejap mata. Kan ini penting. Nikmat kedep niku luar biasa kan. Ada ulama di Madinah, saya Profesor Dr. Abdul Razak, putranya dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Beliau itu ketika berdoa di majelis sering doa yang menyebut tentang tarfata ainin. Jangan sampai Allah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kedepe meripat nih gitu. Walaupun kelihatannya mudah, kalau memang jatahnya itu habis dan seterusnya, merem aja melek nggih angel, melek tok mboten merem-merem nggih soro. Di setiap waktu kita ini kedep sesuai dengan kebutuhan dan Allah berikan garisnya secara normal. Dan itu tidak membayar. Nggih napa nggih sama. Awas nanti lek kemana kemudian kok mak celing enggak kedep-kedep ini Pak. Terus niku rezeki Ustaz, walaisat lakasani askin nomor kali pun mboten malih, jangan ya. Nyambung nomor nih, nyambung nomor ngantuk. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kalian tidak tahu di bumi mana bakal mati. Jadi seseorang itu tidak tahu di bumi mana dia bakal mati. Bukan hanya di bumi mana, kapannya, bersama siapa, dan dalam keadaan bagaimana dia tidak tahu. Sehingga dia harus bermohon selain hawin alaina fi sakaratil maut, agar matinya itu enak tidak susah, maka mohon husnul khotimah, termasuk tawaffana mal abror. Ini penting ya Mas. Kita tidak mohon mati, tapi keadaan mati itu yang harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya kan semuanya husnul khotimah, tapi settingan itu kan nggak berlaku, nggih napa nggih? Banyak melesetnya, sehingga keseharian kita ini yang akan berperan. Oleh karena itu ulama ada yang ngendikan orang dibangkitkan sesuai dengan sabda Nabi dari kiamat berdasarkan keadaan matinya, dan mati kecenderungan dengan amalnya yang tersembunyi. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Allah menutup firman-Nya, innallaha alimun khabir, sejatinya Dia Allah zat yang maha tahu, juga zat yang maha mengabarkan. Kembali kepada apa yang dingendikakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menyampaikan, apabila kalian sanggup menghabiskan sampai ajal untuk ibadah kepada Allah, maka kerjakanlah. Namun ingat, kalian tidak mampu kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga pesan Nabi kepada Abu Dzar, di antara 7 pesan yang disebutkan dalam kitab Sunan, maka yang terakhir, wa an uktsira min hauqalah, perbanyak untuk mengucap zikir la haula wala quwata illa billah. Karena itu bergegaslah beramal sebelum tiba ajal,
karena kalian dikejar oleh sesuatu yang tangkas, gerakannya cepat, namun ini sering dilupakan. Napa niku? Kematian. Berapa banyak persentase atau durasinya dari 24 jam yang kita miliki kita ingat mati. Mudah-mudahan kita semakin ingat dengan banyak introspeksi atau muhasabah. Berikutnya perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini perkataan beliau luar biasa sebagaimana disebutkan masih oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini perkataan yang sudah viral di mana-mana. Introspeksilah sebelum kalian dihisab oleh Allah. Artinya selagi hidup kita harus muhasabah. Daripada nanti ketika mati tidak bisa muhasabah, tinggal dihisab. Sehingga beliau ini sangat menganjurkan. Wa tuzainul lil ardil akbar, dan persiapkanlah dirimu untuk hari atau hajat dipaparkannya sesuatu yang sangat besar. Sehingga nanti baik itu akan ditambahkan, buruk akan ditambahkan, semuanya akan nyonggo balasan masing-masing. Termasuk famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan kebalikannya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akankah kita ini siap? Wa inna ma yakhaful hisab yaumal qiyamat ala hasibi nafsihi fid dunya. Dan Umar bin Khattab menyampaikan nanti hisab hari kiamat itu akan mudah bagi mereka yang sudah introspeksi atau muhasabah di dunia. Artinya dia tahu sehingga kekurangannya bisa ditutupi, kebaikannya harus ditingkatkan intensitasnya. Sehingga orang yang muhasabah itu orang yang lebih siap untuk segala-segalanya. Allahumma ja'alna minal hasibin. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Selanjutnya, yang ketiga, ada pesan dari sahabat Nabi sekaligus menantu beliau, Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang biasa dipanggil Dzun Nurain. Beliau menikahi putri Nabi Ruqayyah ketika Sido menikahi adiknya yang bernama Ummu Kulthum. Sehingga dalam Islam seperti ini boleh. Mungkin di tradisi kita masih tabu. Yang repot ngerabi adike engko lek gak ono utawa pegatan ngerabi mbake, anake nyeluhe piye ya. Sehingga kalau terjadi baru tanya, kalau tidak jangan banyak tanya. Kok guyu nyenani, yang sudah berumah tangga mohon untuk fokus sakinah mawaddah warahmah. Berbicara tentang Utsman bin Affan, disampaikan dalam kitab Al-Majalis wal Jawahir oleh Imam Abu Bakar Ad-Dainuri. Beliau radhiyallahu an menyampaikan, wahai manusia, ketahuilah bahwasanya malaikat kematian atau malakul maut itu terus mengintaimu bahkan sebelum engkau lahir ke dunia. Sehingga ada kalanya yang di perut itu tidak sampai hidup di dunia sudah diambil ruhnya ya. Tapi ya sudah hidup di alam rahim atau di alam kandungan. Ini pesannya Utsman. Maka waspadalah, siapkanlah dirimu, jangan lalai, sehingga berbekallah, jangan di akhirat engkau bunuh diri, karena tidak ada seorang pun yang akan memberikan bekal kepadamu. Sehingga betul ketika lewat kuburan, Utsman bin Affan ini sering kali nangis sampai luhnya itu membasahi jenggotnya. Ini disampaikan oleh Imam Nasai dalam kitab Sunan itu dari Hanik, bekas budaknya Utsman bin Affan. Yang kuburan sekarang diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Ini harus disadarkan umat. Tahun baruan kuburan kayak pacaran, la ilaha illallah. Pengen ngopi di warkop, la ilaha illallah. Kemudian buat kandang PT, Umay Doro dan yang lain. Jadi kuburan ini kita jadikan tempat untuk mengambil pelajaran. Kalau kita ziarah kita mendoakan. Jangan kita berdoa kepadanya atau lewat dia, tapi kita berdoa kepada Allah agar yang bersangkutan diampuni. Selain itu juga banyak introspeksi agar kita ini tahu bahwasanya kita akan sebagaimana mereka.
Mari untuk kita bersikap secara islami terhadap kuburan. Ya. Selanjutnya yang keempat, pesan dari Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Nabi yang hidupnya itu susah karena memang melarat. Sehingga banyak dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu diungkap asyadun nas ba'dal anbiya Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling zuhud setelah para nabi nggih hal ini. Sering boten gablek napa-napa. Sampai garamnya belum berdoa. Luar biasa. Tapi sering plek nabi, bahkan umur beliau juga sama dengan nabi. Dikutip dalam hadisnya Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq, yaitu tanpa sanad, langsung Imam Bukhari menyebutkan. Dan ini bagian daripada hadis yang terputus, yaitu hadis yang tidak bersambung dalam ilmu validitas hadis atau mustalah hadis. Ini dikatakan hadis ini ada cacat atau bagian daripada dhaif, tapi tidak di Sahih Bukhari. Sekitar 40 sampai 60 itu bisa disambung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini luar biasa. Ulama-ulama seperti itu sudah tidak ada. Berbicara tentang hadis, sedikit kami ingatkan, masyarakat ini bersikap ada 3 model. Kita tidak melegalisir diri kita, tapi kebanyakan orang yang sudah pengajian, sering dengarkan siraman rohani, atau yang agak khusyuk-khusyuk, sarungan, juban, gamisan, dan seterusnya. Maka hadis bisa disikapinya sehingga dengan ilmu mustalah dia tahu mana yang sahih dari validitas, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, dan ada yang tidak berasal dari hadis atau dari sisi kuantitas. Ada hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib, bahkan hadis ahad dan seterusnya. Lah ini jenengan tumbas buku Taisir Mustalah Hadis. Tulisan ulama Syekh Mahmud Tuhan yang baru saja 1 bulan kemarin. Jadi kita harus melek hadis di sini. Tapi ada pula orang yang bersikap pada hadis itu tidak mau. Dibilangi kalau ini hadis riwayat Imam Bukhari sapa kuwi lak wong ya. Ini sabda Nabi sapa itu orang. Ini jangan didebat. Kita malah tidak ada bedanya. Istilah yang keleng-kelan itu bukan jalan ulama-ulama kita untuk memunculkan kebenaran. Walaupun kita senengannya yang keleng-kelan. Ya, nggih napa nggih jamaah. Kadang di medsos engkel-engkelan. Bahkan di rumah engkel-engkelan. Ya. Baru ketika kita mendapatkan ilmu, mudah-mudahan kita tidak lagi ngengkel. Dan yang ketiga, mereka yang memperlakukan hadis itu juga tidak punya filter, sehingga pokok sembarang Arab wis dianggap hadis. Ini juga repot. Nggih napa nggih? An-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Hadis napa mboten iki? Halo, ngantuk napa dereng? Hadis apa bukan misalnya? Imam Al-Iraqi mentakhir ini bukan hadis. Minimal hadis ini sangat lemah. Tapi dikandani nggih? Belum. Tapi maknanya memang positif. Tapi kalau kita menganggap hadis, nanti kita anggap sabda Nabi ini kurang tepat. Sehingga perlu kita cerahkan. Yang hadis at-tuhuru syatrul iman. Riwayatnya Imam Bukhari. Jadi kesucian itu separuh daripada iman. Tapi an-nadzafatu minal iman tidak bertentangan. Tapi kita katakan itu memang bukan hadis. Sehingga tidak sembarang yang Arab itu kemudian hadis. Ya. Penyanyi sing Arab nggih kathah. Bahasanya nggih Arab. Enten malih Ramadan semakin dekat. Yang santer naumus shaimi ibadatun. Ya. Telemet yang poso niku ibadah. Imam Al-Qiraqi mentakhir lagi. Ini sangat lemah sekali sehingga tidak berani dianggap sebagai ucapan Nabi. Ini berlaku bagi mereka ketika berpuasa itu agawe Allah. Poso cengkiling, poso jahiliyah dan seterusnya, sehingga daripada merugikan suruh tidur. Tapi tidak berlaku bagi mereka yang bisa berbuat positif dan produktif. Kita bisa ngaji, kita bisa sedekah, kita bisa amal soleh, kita bisa taklim. Buat apa tidur? Sehingga kalau tidurnya orang puasa ini dianggap sebagai ibadah dan ini tanpa dibatasi, akhirnya bisa bias dan liar. Lah ya lek turune ibadah lho Pak. Ayo Pak blonjo kata Ibu. Blonjone lho ibadah maneh ya. Kata Bapak, lah ya lek turu ibadah mancing lho ibadah. Sambil nunggu buka. Ada lagi yang goes lho ibadah dan masih banyak. Bahkan layangan lho ibadah nanti. Sehingga tidak bisa melebar seperti itu. Mari untuk kita belajar hadis agar lebih cetok. Dan mudah-mudahan lebih familiar sehingga saudara kita banyak yang tersentuh. Kembali kepada Ali bin Abi Thalib, beliau berpesan,
Wahai manusia, yang paling aku takutkan atau khawatirkan atas kalian panjang angan dan memperturutkan nafsu. Jadi angan-angannya itu tinggi tapi nafsunya tidak bisa diatur. Karena panjang angan akan melalaikan dari akhirat. Kita boleh untuk bersemangat, tapi jangan sampai kita ini merasa hidup untuk selamanya. Karena dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Selanjutnya, sedangkan mengikuti nafsu akan menyesatkan dari kebenaran. Sehingga dua hal ini akan betul-betul menjadi dua hal yang setel, menjadikan orang lupa mati dan jauh dari kebenaran. Berikutnya, ada ungkapan dari seorang tabi'in kondang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari negeri Irak, beliau pernah ngendikan, al-mu'minu qawamun ala nafsihi. Kata beliau, orang beriman itu adalah pemimpin untuk dirinya. Sehingga orang beriman itu bebas, merdeka, tidak disetir oleh siapapun. Walaupun banyak bapak-bapak yang pedih kali bojone, ngapunten ya. Banyak di antara kita itu yang takut dengan istri. Tapi takutnya ini bukan takut ibadah, takut dalam rangka harmonisasi. Siapapun dia, tidak melihat fisik, tidak melihat ini dan seterusnya. Bahkan bisa jadi yang pintar ceramah tiga kali bojone bisa jadi ya. Tapi bukan saya. Dia, orang Islam tersebut akan bermuhasabah. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, siapa yang bermuhasabah atau introspeksi akan ringan hisabnya dari kiamat. Dan siapa yang tidak akan tetap berat hisabnya dari kiamat. Sehingga orang yang introspeksi itu ibaratnya ngepur, akan lebih ringan daripada yang tidak. Ya. Tapi purpuran sudah lewat, zaman sepak bola sudah lewat. Ya. Itu biarkan terjadi. Cuma kadang saya ini nggak habis pikir, gontok-gontokan ini masih awet. Yang juara Piala Dunia katanya settingan. Ya saya cuma batin. Lah lek awakmu ngerti settingan kok malah notoi musuhe lek alamat kalayun tek duitmu gitu ya. Kita nggak menganjurkan atau tidak melegalisir judi ya, tapi lek ngerti settingan kok malah notoi musuhe ya, kan nggak masuk akal ya. Biarkan sudah ya. Khilaf. Yang ke-6. Betul yang ke-6. Perkataan Imam Maimun bin Mihran sebagaimana dikutip oleh Imam Waqi' bin Jarrah masih dalam kitab Az-Zuhud. Imam Maimun bin Mihran mengingatkan kita semuanya, jemaah. Kata beliau, seseorang belum dikatakan takwa sampai dia lebih sering mengoreksi diri dengan muhasabah daripada menilai orang lain. Coba kita lihat, kita diberikan oleh Allah kepala. Allah sering menyinggungnya, termasuk sam'ah wal absara wal afidah, telinga, penglihatan dan juga pikiran atau hati. Dari nikmat yang ada di kepala bagian depan itu ada rupa dan ini tidak tertukar. Walaupun ada yang potongan mriki di dalam rai barang. Ya. Ada orang yang potongan seperti itu, tapi kita tidak ingin. Kapan-kapan saya coba potongan gitu, tapi jangan di model yang belakang ini Pak ya. Biasa saja ya. Ketika kita punya rupa atau wajah, maka bagian depan ini luar biasa. Dan ini abot sanggane. Untuk pengen glowing berapa dananya, untuk pengen ini berapa. Kita tidak seperti itu. Yang penting kita syukuri dengan kebaikan. Berbicara tentang nikmat yang ada di wajah, kita punya mata atau penglihatan sepasang, kita punya hidung satu namun dua lubang. Lah dari filosofinya ini, lebih banyak orang sering menggunakan mata daripada hidung, sehingga peribahasa menyebutkan ketika ada kuman di seberang, ini saged ketok. Bahkan setan pun didelok sing gak ketok. Sehingga menilai orang lain itu lebih gampang daripada dirinya yang harusnya dibau itu lebih tajam tidak enaknya. Sehingga jangan sampai kita itu pintar untuk menilai, gampang untuk menilai daripada diri kita sendiri. Maka kata Imam Maimun bin Mihran, seseorang belum dikatakan takwa sampai dia lebih sering mengoreksi diri daripada menilai orang lain. Ya. Ini dari beliau. Berikutnya yang terakhir, perkataan dari Imam Abdullah bin Mubarak, dikutip oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Dhammul Hawa.
Imam Abdullah bin Mubarak merupakan sosok kondang yang luar biasa. Beliau diantara yang menginisiasi ilmu hadis, sehingga adanya istilah ilmu mustalah itu termasuk beliau yang paling tajam tentang motivasi agar ilmu ini dibukukan. Imam Abdullah bin Mubarak itu ulama mengatakan kalau pengen melihat orang soleh, lihatlah orang ini. Ya. Dulu pernah kami kisahkan di 2 cerita. Ada di kitab Sifatus Sofwah, ada lagi di kitab Syiaru Alamin Nubala, tentang bagaimana dulu beliau ketika membayar utangnya orang yang dipenjara 10.000 dirham dan juga tidak ngomong-ngomong. Bagaimana pula dulu ketika beliau berperang dengan rahasia, yaitu memakai baju besi dengan seni yang sangat mengagumkan, sehingga tidak tahu siapapun kalau itu adalah sang imam. Ada cerita yang lain. Sampun surup tadi jamaah. Sabarien nggih. Ngaos sampai jam pinten? Jam 6. Kemudian sampun nggih. Alhamdulillah. Baik. Jam 6, kemudian sekarang jam ini. Baik, setengah jam lagi. Tapi ada diskonnya nanti. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, atau tentang beliau dikatakan, masih cerita seputar beliau, ada ulama di zamannya ketika itu perjamuan ulama banyak. Jadi ulama-ulama itu diundang daharan. Ketika ada perjamuan selesai, maka lampunya mati, padam. Zaman riyen mboten enten napa genset apa headset? Genset tidak ada nama. Ya. Ada genset, ada headset, ada lagi apa yang untuk nambal ban itu? Guruk-guruk suaranya. Tabung merah, pink, nama oranye. Kompresor. Ya. Kompresor. Baik, kita kembali. Imam Abdullah bin Mubarak itu dikisahkan ketika ada perjamuan lampunya mati. Maka setelah itu suasananya berubah menjadi non formal. Ada yang tidur, ada yang bercengkrama, ada yang apa dan seterusnya. Maka ada ulama itu yang pengen tahu kenapa orang ini kok kondang sekali. Setelah ada penerangan sedikit ditelisik, berdiri, rukuk, sujud, duduk, ndonga, bahkan berabak berurai air mata. Setelah dicoloki itulah Imam Abdullah bin Mubarak. Wis koyo ngene iki sing awak ra mampu, subhanallah. Ini adalah sang imam. Beliau berpesan. Kata beliau, sesungguhnya orang soleh terdahulu terbiasa melakukan kebaikan atau amal soleh secara spontanitas, sehingga mereka itu adalah kaum salaf yang bukan hanya salaf secara zaman tapi salaf secara kebaikan. Makanya Allah di surat Al-Ahqaf kalau tidak salah menyampaikan, laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu baik mereka akan terdepan. Ini kaidah dalam beragama. Selanjutnya, sementara diri kita nyaris tidak terbiasa, melainkan dengan paksaan. Niku zaman Imam Abdullah bin Mubarak. Menawi mirsani zaman ngeten iki duka malih ucapan beliau. Ya. Maka itu beramallah, paksalah sebelum kematian datang. Dan memang kalau kita amati dalam kehidupan ini banyak pola pikir masyarakat itu aneh-aneh kan. Ada yang untuk menjadi baik itu nunggu waktu. Ada yang pengen khusyuk tapi nunggu pensiun. Ada yang nunggu sukses. Ada yang nunggu dan macam-macam. Ya bagus keinginannya itu ada, tapi jangan sampai menunggu terlalu lama. Ya. Ada pula kemudian yang menganggap ibadah ini sebagai bentuk sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lek kon poso, kon salat itu tidak menyikapinya dengan riang gembira. Padahal untuk bisa ikhlas ini diantara salah satu jalannya. Salat dawa titik abot nggih. Poso suwe titik abot dan seterusnya. Nggih napa nggih? Sehingga banyak halangan itu. Maka kita jauhkan agar kita bisa lebih fokus, khusyuk dan juga enak atau tumakninah dalam ibadah. Dan ini satu saat bisa dites. Mungkin diadakan sholat semalam suntuk ya silahkan. Ya, tapi saya tidak bisa jadi imam ya. Saya kandani dari awalnya. Mungkin dicari imam yang lain dan seterusnya. Tapi sholat-sholat yang seperti ini penggemarnya itu
kurang begitu jamaah. Ya memang tidak ada perintah seperti ini, tapi sesekali silahkan. Termasuk kalau Jumat kayak kemarin subuh begitu, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim itu kan Ibnu Abbas melafati Rasulullah itu dawam, artinya nggak mewajibkan tapi rutinitas beliau. Rakaat pertama sajadah, keduanya apa? Al-insan atau ad-dahr. Ini di subuh. Mungkin dirutinkan seperti ini ya minimal banyak yang masbuk. Ngene apa nggih? Ana apa jemaah? Dan ini umat perlu dibiasakan walaupun tidak sering, sesekali, mudah-mudahan bisa. Sehingga kita hilangkan mindset ibadah itu adalah bentuk paksaan, bahkan bentuk sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sekali lagi kita banyak muhasabah. Tidak ada ruginya, banyak untungnya. Insya Allah muhasabah di dunia akan mendatangkan kemanfaatan yang begitu banyak, sehingga dengan sama-sama kita muhasabah, yang kurang kita tambal, yang baik kita tingkatkan tanpa kita ngaku-ngaku sudah baik. Karena kalau kita cek menurut kita baik, menurut yang lain belum tentu. Contoh, sampai di rumah kita tanya masing-masing pada pasangan, Pak, kurangi aku apa? Bu, kurangi aku apa? Nanti kurangnya lah banyak. Ini berarti kebaikan kita ini memang harus ditingkatkan. Allahumma salim minal muslimin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira kajian sampai di sini dulu. Karena ini masih hari efektif, kami ucapkan jazakumullah khairan atas atensinya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Atas selepatipun walafu minkum, benarnya mari untuk kita amalkan. Sekali lagi kita mengikuti petunjuk, butuh belajar dan butuh berdoa dengan maksimal. Mudah-mudahan sampai akhir hayat sesuai dengan yang kita harapkan, kita mendapatkan husnul khotimah. Sekali lagi jazakumullah khairan. Mari kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.